Shalom, selamat pagi, salam berkemenangan. Kita ketemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian rapnya saja, ku naikkan syukurku. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu di sepanjang hidup. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiap-Mu, besar setiap-Mu. Katakan besar setiap-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Setelah sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, dan kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami mau selalu bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Tuhan urapi kami dan buat kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar, sehingga kebenaran firman-Mu dapat memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sidang jemaat Tuhan di bulan November ini kita masih berbicara tentang bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali dengan subtopik nilai-nilai dan sikap iman. Nilai-nilai dan sikap iman. Dan nilai dan sikap iman yang mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah tentang rendah hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak,
orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita memiliki sikap iman, nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kerendahan hati atau rendah hati. Rendah hati artinya tidak angkuh atau tidak sombong. Orang yang memiliki sifat rendah hati selalu bersikap tenang, hidup atau tampil sederhana, dan dia sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong, perbuatan yang angkuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menghemat waktu, saya teringat ketika saya mengajar, dan ini sudah ada di materi kelas 8, 10 ciri orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, tidak menyombongkan diri. 2, tidak iri hati terhadap pencapaian orang lain. 3, tidak haus validasi. 4, tidak menganggap rendah orang lain. 5, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. 6, dapat menerima saran orang lain. 7, lebih banyak mendengarkan. 8, dapat bekerja sama dengan baik. 9, punya banyak teman. Dan yang terakhir adalah membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di antara 10 ciri orang yang rendah hati, sudah berapa yang saudara miliki? Untuk lebih jauh, mari kita melihat bagaimana si rendah hati melawan si sombong. Itu dapat kita melihat dalam kisah pertemuan antara Goliat dan Daud. Nah, dalam 1 Samuel 17 dikisahkan bagaimana Daud bertemu dengan Goliat dengan tanpa disengaja, tidak diatur-atur, karena ayahnya menyuruh dia untuk mengantarkan makanan ke saudara-saudaranya yang sedang berperang, yang waktu itu melawan orang Filistin, yang salah satunya adalah Goliat. Yang kita tahu ceritanya bahwa Goliat ini adalah seorang panglima atau tentara yang gagah perkasa, di mana pedangnya saja harus dibawa oleh satu orang asistennya. Jadi ini orang atau Goliat ini sangat ditakuti, tinggi besar dan penuh dengan perlindungan di kepala, bahkan di dada, dan juga perisai di lengan, di tangan. Nah, belum lagi senjatanya seperti parang yang begitu besar untuk menebas musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudaranya Daud itu dan orang-orang Israel ketakutan menghadapi orang Filistin yang dikomandoi oleh Goliat, menghadapi Goliat seorang diri. Nah, Goliat dengan sombongnya, dia berkata, ayo maju satu-satu, berani gak lawan saya? Bahasa saya hari ini. Nah, karena Goliat orangnya tinggi besar, nah dia merasa hebat, merasa kuat, bisa mengalahkan orang Israel. Namun tidak disangka pada waktu itu Daud hadir di situ. Dia mendengarkan ocehan dari Goliat, kesombongan Goliat, seolah-olah dia tidak bisa dikalahkan. Ketika dia mendengar Goliat berkata-kata kepada orang Israel dan didengar oleh Daud bahwa orang-orang Israel akan dibunuh dan diserahkan kepada binatang-binatang di hutan, burung-burung di udara. Nah, itu hatinya Daud bergetar. Lalu dia dalam hatinya, saya bisa mengalahkan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa dikatakan Goliat datang dengan kesombongan, tetapi Daud datang dengan kerendahan hati. Dalam hatinya, aku percaya aku bisa mengalahkan engkau dalam nama Tuhan. Dan dia berkata kepada Saul pada waktu itu, biarkan saya maju melawan dia. Aku akan mengalahkan dia. Dia berkata, kalau dia datang dengan pedang, saya datang dalam nama Tuhan. Dan saya percaya saya bisa mengalahkan dia. Saudaraku, kisah itu sudah kita ketahui, dan apa yang terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kisah itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud yang muda, orang muda yang masih kemerah-merahan, kata Alkitab. Nah, yang tidak dipandang oleh Goliat. Dan ketika Daud maju, dia mengambil umban dengan batu dan dia masukkan batu itu di umbannya. Mungkin ada yang bilang ketapel, semacam ketapel, tapi itu
tali yang bulat begitu. Nah itu ditaruh di tengah, lalu dia ayun-ayun. Dalam hatinya, aku bisa mengalahkan engkau. Lalu dia berjalan makin dekat. Nah Goliat melihat, wah lo mah kecil gitu. Sini kamu, bisa saya tonjok sekali kamu bisa mati gitu kali ya dalam hatinya. Nah tapi apa yang terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Nah orang yang rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berjalan pelan-pelan sambil memasukkan batu dan dia ayun dalam hatinya, aku bisa mengalahkan kau dalam nama Yesus. Nah makin dekat dia ayun lalu dia lepas. Piung. Nah batu itu dia lepas dan itu persis mengenai dahi daripada Goliat. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Goliat langsung jatuh. Nah dia meninggal dan Daud lari mengejar dia dan diambilnya pedangnya yang mau mungkin ya dipakai oleh Goliat untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru terbalik. Ya, pedang yang akan dipakai Goliat untuk membunuh Daud, justru Daud memakainya untuk memenggal kepalanya Goliat. Dan apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terjadi hiruk pikuk, sorak-sorai di kalangan orang Israel. Mereka bersorak-sorai. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, haleluya, puji Tuhan, kita menang. Sorak-sorai itu terdengar kepada pihak Filistin dan mereka semua ketakutan dan lari terbirit-birit, lari puntang-panting. Mereka tidak berani lagi menghadapi orang Israel. Saudaraku yang sekali lagi, cerita ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan hanya ingin mengatakan bahwa si sombong dapat dikalahkan oleh si rendah hati. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam menantikan Tuhan datang kedua kali, kita perlu memiliki sikap yang namanya kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati itu bersikap tenang dan dia pasti dihormati dan dihargai orang lain. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan perlu kita memiliki dan harus memiliki apa yang disebut dengan nilai-nilai dan sikap iman rendah hati itu. Sekali lagi, rendah hati berarti tidak sombong, tidak angkuh. Dia selalu bersikap tenang, dia selalu bersikap sopan, dia selalu bersikap menghormati. Dan apa yang terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang rendah hati dikatakan tadi dalam 1 Petrus 5 ayat ke-5, orang yang congkak itu dilawan Tuhan ya. Nah, tetapi orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Saya ulangi, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadilah menjadi jemaat orang percaya yang rendah hati. Jauhkan segala sikap kesombongan, ketamakan, sikap angkuh. Biarlah kita benar-benar memiliki ciri sebagai anak Tuhan yang disebut dengan kerendahan hati atau rendah hati. Jauhkan kesombongan, jauhkan kecongkakan, jangan merasa hebat, jangan merasa tidak terkalahkan, jangan merasa paling pintar. Pokoknya yang merasa paling itu, jangan itu kita miliki. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Seperti yang dimiliki oleh Daud. Daud yang muda itu, yang bisa dikatakan tidak diperhitungkan pada saat peperangan itu, tapi justru dia bisa mengalahkan Goliat yang dianggap sebagian besar mungkin orang Israel, tentara orang Israel ini tidak mungkin terkalahkan. Tetapi karena selain dia rendah hati, dia datang dalam nama Tuhan dan dia mengalahkan Goliat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga bisa mengalahkan dunia ini dan segala pengaruhnya dengan memiliki hidup sebagai anak Tuhan, yaitu nilai-nilai kerendahan hati. Miliki nilai kerendahan hati tadi ya, tidak sombong ya, kemudian tidak menganggap orang lain rendah, tidak merasa lebih baik ya, dan menerima orang lain apa adanya, menerima saran orang lain dan lebih banyak mendengarkan, bisa bekerja sama dengan baik, punya banyak teman. Sekali lagi, membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Biarlah kita itu adalah orang yang
orang di sekitar kita, ketika kita ada, orang-orang di sekitar kita itu nyaman, merasa enak bersama dengan kita, tidak membenci dan tidak menjauhi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar, tidak saja kami dengar, tetapi jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi orang Kristen yang rendah hati, yang hidup tenang, tidak sombong, tidak angkuh Tuhan. Kami mau seperti Daud yang dapat mengalahkan Goliat, dan kami pun mau menjadi orang Kristen yang rendah hati, yang dapat mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis dengan kehidupan yang rendah hati. Artinya kami mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Akhirnya kami bisa mengalahkan dunia ini dan kami bisa mengalahkan iblis. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat dan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.